Sebagaimana bulan Ramadan, setelah Ramadan itu ada Idul Fitri, dan kita menyambut Ramadan itu dengan tarhib Ramadan, maka Idul Fitri itu selevel dengan Idul Adha. Hari Raya Islam kan ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa kita hanya menyambut ibadah Ramadan yang menjadi pembuka bagi Idul Fitri, tapi kita tidak menyambut bulan Zulhijjah yang menjadi pembuka Hari Raya Idul Adha? Apa mulianya sih bulan Zulhijjah ini? Pertama, Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin 10 hari pertama Zulhijjah ini itu dijadikan objek sumpah oleh Allah. Kalau ada Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menandakan bahwa makhluk yang dijadikan objek sumpah itu adalah sesuatu yang besar dan mulia. Itu kaidahnya. Yang kedua, Allah menamakan di dalam Al-Quran bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa untuk berzikir mengingat Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Hajj ayat 28, yaitu ketika menyebutkan syariat ibadah haji itu di bulan Zulhijjah, supaya mereka menyebut-nyebut, mengagung-agungkan nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan itu, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi ini bulan spesial untuk mengingat Allah. Apa bulan lain nggak perlu mengingat Allah? Bukan begitu maksudnya. Tapi di bulan Zulhijjah, ya, mengingat Allah di bulan Zulhijjah adalah perkara yang besar yang langsung dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, amal soleh di hari-hari bulan Zulhijjah ini, terutama 10 hari yang pertama, itu lebih disukai oleh Allah dari pekerjaan apapun. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah ketika seorang itu beramal soleh di dalamnya melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah takbir, tahlil, dan tahmid. Hari-hari 10 bulan Zulhijjah itu lebih baik dari hari-hari 10 terakhir Ramadan. Tapi kata beliau, wal layalil ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah. 10 malam yang terakhir Ramadan itu lebih utama dari 10 malam pertama Zulhijjah. Jadi masing-masing punya keutamaan. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Apa hubungannya dengan keluarga Nabi Ibrahim? Tentu itu semua sangat berkaitan. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi yang paling berjasa, paling besar pengaruhnya kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang membuktikan syariat Islam itu adalah syariat yang bersumber dari Allah dan melalui jalurnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tidak ada pada agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani, yaitu dua, ibadah haji dan ibadah kur. Ini yang menunjukkan makna finalitas syariat Islam, bahwa Islam itu final, bahwa Islam itu sempurna, dan yang menyempurnakan syarat Islam itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ini bukti bahwa syariat ibadah haji ini adalah menjadi bukti pamungkas sempurnanya agama Islam ini, finalnya agama Islam ini. Dan ibadah haji itu berinspirasi dari mana? Dari syariat manasiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, karena di situ ada ibadah kurban. Yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Sebagaimana riwayat yang mutawatir dari Rasulullah SAW, bahwa yang dikorbankan itu adalah sosok Nabiullah Ismail alaihissalam. Ibadah kurban inilah yang kemudian menjadi tanda bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang orisinil, syariat yang bersumber langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa? Allah mengatakan, sungguhnya orang yang paling atau kelompok yang paling dekat dan paling berhak kepada ajarannya Nabi Ibrahim itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang beriman kepada risalah Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, ya, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat Islam yang diwahyukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya hormati, kita sama-sama hormati Presiden AMCV, Indonesian Muslim Community in Victoria, Bapak Andri Nur Safitri,
serta seluruh jajaran pengurus AMCV dan juga Ketua DKM ya Masjid Baitul Makmur Kang Aji, dan tentu saja ini Dewan Syuronya ya, dan inisiator Masjid Baitul Makmur Kang Teddy, seluruh jamaah hadirin hadirat yang hadir di masjid ini maupun yang menyaksikan secara online. Saya 2014 kemari masjid ini belum jadi atau belum diresmikan ya. Masih dalam tahap bagaimana itu Kang? Ini kayaknya perluasan ya. Dulu sampai sini saja itu ya. Kamarnya cuma ada dapur, belum ada dapur juga, isi belum ada itu. Pokoknya masih kosong aja di sini. Alhamdulillah ya, kami bisa datang waktu itu kemari, ikut mendoakan, ikut memberikan dukungan moral, support ya, doa dari jauh. Dan alhamdulillah setelah 9 tahun bisa kemari lagi dalam keadaan masjid ini sudah berfungsi, sudah memiliki lisensi, ya, izin juga sebagai tempat ibadah, dan begitu banyak kegiatan-kegiatan dakwah yang sudah dilakukan di tempat ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua adalah berkat pertolongan Allah dan berkat kerjasama, ya, persatuan juga dari teman-teman, sahabat-sahabat jamaah yang ada di Melbourne ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga salawat salam itu tercurah pula untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya, ya, yang istiqomah di jalannya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tadi ada yang tanya, kenapa nama lembaganya Al-Fahmu, padahal nama saya Fahmi. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, bahwa Al-Fahmu itu bukan dari nama saya. Ya, nama saya memang Fahmi Salim. Tapi sejak awal saya mendirikan lembaga ini bersama teman-teman, itu adalah untuk membawa misi bagaimana umat ini bisa memahami Al-Quran dengan baik. Maka website Al-Fahmu Institute adalah fahamalquran.com. Ya, www.fahamalquran.com. Jadi titik tekannya adalah kepada pemahaman. Kalau orang belajar baca, tahsin, tajwid, tahfiz sudah banyak. Ya, kita perlu support, kita dukung terus supaya tingkat literasi umat Islam terhadap kitab sucinya, melek huruf ya Al-Quran itu bisa kita tanggulangi bersama. Tapi yang lebih penting dari itu, setelah kita melek hurufnya, tidak lagi buta huruf Al-Quran, maka kita harus meningkatkan literasi kita kepada ya melek pemahaman Al-Quran. Sebab sangat banyak para hafiz, para pelajar, penuntut ilmu Al-Quran, kemudian hanya berhenti kepada hafalan saja, tapi tidak sampai kepada tingkatan bagaimana dia memahami Quran ini dengan baik. Sebab memahami Al-Quran itu sudah cukup dengan terjemah, tapi juga harus mengkaji tafsirnya. Contoh misalnya, ya, memahami ayat Al-Quran misalnya walayalin ashr. Ya, sumpah Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Kalau wal fajri demi waktu fajar, kita udah paham. Waktu fajar itu waktu subuh, ya. Orang azan subuh itu waktu fajar. Tapi ketika ayat yang berikutnya walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ini malam apa? Kalau terjemahan harfiah diartikan malam. Layalin itu jamak dari lailatun atau lailin. Malam-malam yang 10. Apa maksud malam 10? Apa malam 10? Ramadan terakhir. Yang di situ ada Lailatul Qadar? Ternyata tidak. Maka disitulah diperlukan pemahaman. Disitulah kita perlu memahami hadis-hadis Rasulullah terkait dengan tafsir ayat ini, bagaimana riwayatnya sahabat, para tabiin, dan seterusnya. Maka menerjemahkan Al-Quran layalin ashr itu tidak bisa secara harfiah.
10 malam. Apa 10 malam? Ternyata bukan 10 malam terakhir bulan Ramadan, tetapi adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, jadi perlu ilmu, perlu pemahaman, perlu menggali makna ini. Ya. Kemudian ayat setelahnya wasyaf'i wal watar, demi bilangan genap dan ganjil. Maksudnya apa nih bilangan genap dan ganjil? Nah, kan confused, kita nggak, kalau harfiah kita nggak mungkin bisa ngerti. Tapi ketika kita menelaah tafsir dari riwayat para sahabat ma'thur dari Rasulullah SAW, ya, para sahabat mengatakan asyaf'u itu adalah hari genap tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu hari penyembelihan hewan kurban. Al-Watr adalah hari yang ganjil, yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah, di mana kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Nah itu, jadi paham Al-Quran. Nah alhamdulillah dari motivasi, ya, dorongan spirit seperti itu, maka kita menamakan lembaga ini adalah sebagai Al-Fahmu Institute. Al-Fahmu itu adalah pemahaman. Ya, kalau di dalam rukun gerakan Islam itu, pemahaman itu nomor 1. Ya, sebelum ikhlas. Jadi sebelum orang beramal, sebelum ikhlas beramal, orang harus paham dulu. Ya, kita mau arahnya kemana, gitu ya. Maka itulah ini kita berikan nama Al-Fahmu Institute. Jadi bukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama saya. Ya, tapi ini sebagai ikhtiar untuk kita mengingatkan betapa pentingnya pemahaman Al-Quran kepada kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kita malam hari ini adalah kemuliaan bulan Zulhijjah dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, banyak orang menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan gegap gempita. Tetapi ketika bulan Zulhijjah mau masuk, kayaknya nggak ada semangatnya, ya, kurang pendalaman dan penghayatan tentang betapa mulianya dan utamanya bulan Zulhijjah ini. Padahal di bulan Zulhijjah ini terkumpul semua berbagai macam jenis ibadah yang tidak kalah hebatnya dari bulan suci Ramadan. Maka kalau ada tarhib Ramadan, kenapa kita nggak buat tarhib Zulhijjah? Nah ini PR-nya Kang Teddy ini sama Pak Haji ya. Juga Pak Andri nanti sosialisasi ke masjid-masjid yang ada di bawah AMCV. Ya, tahun depan harus dimulai tarhib bulan Zulhijjah. Kenapa? Apa alasannya Pak Ustadz? Kenapa kita perlu menyambut datangnya bulan Zulhijjah? Sebagaimana bulan Ramadan, setelah Ramadan itu ada Idul Fitri, dan kita menyambut Ramadan itu dengan tarhib Ramadan, maka Idul Fitri itu, ya, setara selevel dengan Idul Adha. Ini kan dua hari raya Islam, kan ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa kita hanya menyambut ibadah Ramadan yang menjadi pembuka bagi Idul Fitri, tapi kita tidak menyambut bulan Zulhijjah yang menjadi pembuka hari raya Idul Adha? Nah, ini harus jadi perhatian kita. Jadi jangan kita menganaktirikan gitu loh. Ya, kita ini menganak-emaskan Ramadan dan Idul Fitri. Wah, gegap gempita, apalagi kalau lebaran Idul Fitri, penuh di mana-mana. Cuti bersama seminggu gitu ya. Mudik. Ya, kalau orang Minang ada pulang bersama katanya. Ya. Kalau orang Sunda, benar istilah nata. Nggak ada orang, nggak kemana-mana orang Sunda ya, diam aja di sini gitu ya. Mudik ya gitu ya. Tapi kalau Zulhijjah, padahal di situ ada hari raya besar dalam Islam, Idul Adha. Ya. Bahkan di banyak negara Muslim selain Asia Tenggara, itu Idul Adha itu kemeriahannya, kebesarannya itu melampaui Idul Fitri. Kenapa? Karena ada ibadah kurban. Kurbannya dilaksanakan selama 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Minimal liburnya kita tuh 4 hari kalau di negara luar itu. Kalau Turki bahkan sekarang nambah jadi 9 hari.
Ya, Erdogan mengumumkan libur Idul Adha 9 hari. Kenapa? Tasyakuran kemenangan dia kemarin kan gitu. Jadi kasih bonus buat rakyat gitu ya. Yang mau mudik-mudik dah lo sekalian ya kan, 9 hari luar biasa. Jadi 9 hari Kang Teddy bisa pulang ke Jakarta, pulang pergi itu. Iya, luar biasa. Kalau Kang Teddy bisa ngeremot ya, usahanya dijalankan orang kan gitu. Luar biasa, tapi infaknya jangan lupa ke Al-Fahma insya Allah. Bukan ke saya Kang, bukan. Saya nggak minta, bukan ke saya ya, bukan pribadi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa mulianya sih bulan Zulhijjah ini? Pertama, Allah itu bersumpah di dalam Al-Qur'an seperti tadi yang saya sampaikan dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Wal fajri walayalin ashr. 10 hari pertama Zulhijjah ini itu dijadikan objek sumpah oleh Allah. Kalau ada Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menandakan apa? Menandakan bahwa makhluk yang dijadikan objek sumpah itu adalah sesuatu yang besar dan mulia. Itu kaidahnya. Yang kedua, Allah menamakan di dalam Al-Quran, bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa untuk berzikir mengingat Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Hajj ayat 28, yaitu ketika menyebutkan manfaat syariat ibadah haji itu di bulan Zulhijjah. Apa tujuannya Allah menjadikan ibadah haji di bulan Zulhijjah itu? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Orang haji diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyaksikan berbagai macam manfaat buat mereka. Jadi manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri, kepada hamba Allah. Ya, mohon maaf ya, jangan kita menganggap manfaat ibadah haji itu hanya didapat oleh Arab Saudi. Enggak. Ya secara materi, secara devisa mungkin iya. Ya, makanya gencar Saudi ini sekarang untuk urusan haji dan umroh itu dipermudah. Ya, apalagi umroh sekarang nggak perlu pakai visa umroh khusus. Ya, cukup 4 hari transit, asal pakai pesawat Saudi Airlines itu bisa langsung dapat visa umroh gratis. Jadi Bapak kalau mau dari sini, Melbourne, mau main ke Turki atau ke Dubai, pakai pesawat Saudi Airlines, nah itu bisa dibuat perjalanan 4 hari transit. Di Jeddah, kita pergi Mekah Madinah pakai naik kereta cepat. Batasnya 4 hari maksimal. Lalu bisa terbang lagi ke negara tujuan akhir yang lain gitu ya. Itu. Jadi itu bukan untuk manfaat Saudi. Manfaat itu kembali kepada kita yang melaksanakan ibadah haji. Ya, yang dikenal dengan apa yang disebut dengan manasik haji. Nah, itu kalau tentang manasik haji perlu sesi khusus, tidak bisa saya sampaikan sekaligus pada malam hari ini. Apa manfaatnya ibadah haji, apa makna simbolik dari manasik haji itu luar biasa kalau kita dalami, ya. Tapi menariknya yang kedua adalah di ayat itu Allah mengatakan surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyebut, mengagung-agungkan nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan itu, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi ini bulan spesial untuk mengingat Allah. Ya. Apa bulan lain nggak perlu mengingat Allah? Bukan begitu maksudnya. Tapi di bulan Zulhijjah, ya, mengingat Allah di bulan Zulhijjah adalah perkara yang besar yang langsung dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Perbanyak. Makanya ada hadis Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna bitasbihi wat tahlili wat takbir. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu perbanyaklah tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan para ulama mengatakan sudah dianjurkan takbir Idul Adha secara mutlak. Jadi takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sudah boleh
kita lantunkan sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah. Ya, karena seluruh bulan Zulhijjah ini adalah waktu-waktu yang terbaik kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan takbiran yang muqayyad itu dimulai dari tanggal 9 hari Arafah sampai akhir waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Kan nggak pernah tuh. Hatta di bulan Ramadan nggak pernah ada ayat yang mengatakan isilah hari Ramadan untuk berzikir khusus kepada Allah. Nggak ada kan? Nggak ada. Ayatnya kalau Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal umum. Puasa siangnya malamnya qiyamul lail. Tapi 10 hari pertama bahkan melewati itu 11, 12, 13 Zulhijjah kita dianjurkan untuk perbanyak apa? Zikir, perbanyak takbir sebagaimana takbir hari raya Idul Adha. Yang ketiga, amal soleh di hari-hari bulan Zulhijjah ini terutama 10 hari yang pertama itu lebih disukai oleh Allah dari pekerjaan apapun. Jadi perbanyak amal soleh. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah ketika seorang itu beramal soleh di dalamnya melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Maka perbanyaklah takbir, tahlil, dan tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 6154. Yang keempat, apa keutamaan bulan Zulhijjah kemuliaannya? Karena di dalamnya terdapat hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, awal mula rangkaian ibadah haji dimulai. Ya, Nabi berangkat menuju Arafah itu berangkatnya dari mana? Dari Mina. Tanggal 8 sudah pakai pakaian ihram, mandi ihram, bermalam di Mina, pagi tanggal 9-nya bergerak menuju Arafah. Itu sunnahnya. Jadi dimulai dari tanggal 8 bulan Zulhijjah. Haji itu. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Karena Tarwiyah itu artinya perenungan. Rawwa yurawwi tarwiyatan. Atau bisa juga arti yang kedua, Tarwiyah itu adalah mengairi, mengaliri air. Ya. Supaya apa? Tanah yang gersang, tanah yang tandus, kalau disirami air, maka dia akan tumbuh subur. Nah, itu simbol bahwa hari Tarwiyah itu adalah hari perenungan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Itu hari Tarwiyah tuh. Nabi Ibrahim pertama dapat mimpi. Malam tanggal 8, mimpi. Tanggal 8 paginya, siangnya beliau mikir, ini bagaimana saya melaksanakan perintah ini? Ya, berpikir itu Nabi Ibrahim. Ya. Lalu disampaikan kepada putranya Ismail hari besoknya tanggal 9 dan pelaksanaannya tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sehingga itulah syariat ibadah kurban itu, ya, kita menyembelih hewan kurban itu dimulai pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang kelima, kenapa bulan Zulhijjah ini mulia? Karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Ya, hari Arafah ini adalah hari yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hamba-hamba Allah, ya, kepada malaikatnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu azza wa jalla. Ya. Ma min yaumin aktsar min ayyu'tiqallahu azza wa jalla 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula. Jadi kata Rasulullah, tidak ada hari yang lebih banyak
atau paling banyak Allah membebaskan hambanya dari siksa api neraka, ya, melebihi hari Arafah. Jadi hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka itu artinya apa? Status kita, pengampunan Allah, dan kita dicabut nama kita, dihapus dari daftar ahli neraka, itu paling banyak Allah lakukan itu di mana? Pada hari Arafah. Ya. Kemudian Allah membanggakan kepada malaikatnya melihat jamaah haji yang tumpah ruah di padang Arafah, ya, dan Allah membanggakan mereka dan mengampuni semua dosa-dosa orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Bagaimana dengan orang yang tidak haji? Sama. Dapat kemuliaan hari Arafah sebagaimana orang yang berhaji, sebab puasa hari Arafah itu, kata Rasulullah SAW, yukaffirus sanatallati qablahu was sanatallati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelum ini dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Apa keutamaan Arafah, hari Arafah? Apa makna hari Arafah itu? Besok saya akan sampaikan ketika khutbah Jumat, makanya datang. Sengaja saya keep nih, nggak saya buka semua. Ini baru sebagian, tenang aja, ya. Yang keenam, di dalamnya itu terdapat Lailatul Jam'i, malam jamaah haji itu mengumpulkan batu di Muzdalifah. Setelah wukuf di Arafah, maghrib, masuk malam tanggal 10 Zulhijjah, jamaah dari Arafah itu bergerak menuju Muzdalifah, ngambil apa? Batu. Insya Allah, ya. Untuk apa? Untuk melempar jumrah Aqobah keesokannya tanggal 10 Zulhijjah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rezeki karunia bisa berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa ngumpulin batu di padang Arafah, di Muzdalifah itu? Ya. Ngumpulin batu buat apa? Buat melempar jumrah Aqobah. Melempar apa? Melempari setan katanya. Apa makna simbol Muzdalifah ini? Itu adalah tugu monumen kita untuk apa? Mempersiapkan bekal, ya, untuk berperang melawan setan. Gitu. Kan mana simbolnya melempar batu itu kan ke arah tugu-tugu itu, Ula Wusta Aqobah, itu kan untuk melempari setan. Ya. Kita mengut batu 49 batu, kalau yang nafar awal. Kalau yang nafar sani kita ambil 70 batu. 7 pertama dipakai untuk tanggal 10 Zulhijjah, sisanya dipakai untuk Ula Wusta Aqobah tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Itu kalau 49 batu. Ya, sebab setiap hari itu ada 21 batu kita pakai. 7 kali 3 21. Kalau 2 hari 21 kali 2 berapa? 42. Tambah 7 batu untuk tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 49. 49 tambah 21 untuk hari yang ketiga bagi yang nafar sani jadi 70. Jadi itu monumen untuk mengingatkan hamba Allah, kita harus mempersiapkan bekal untuk perang melawan iblis. Dan itu perangnya abadi. Bukan 1 kali 2 kali, bukan semalam 2 malam. Setiap hari kita harus berperang melawan iblis. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan innasyaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Kalau setan itu musuh yang nyata, maka kalian, kata Allah, hamba-hamba yang beriman harus bangkit melawan godaan setan. Jangan diam. Kalau digodain setan, jangan diam. Jangan meringkuk, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Hadapi setan itu. Lawan dia. Sebab kalau kita diam, setan menggoda kita, kemudian dia mengajak kemungkaran, mengajak orang lain berbuat mungkar, kita diam, kita jadi setan bisu. Kita nggak mengubah kemungkaran nih. Kita tahu itu salah, tapi kita biarin, diam aja.
Orang lain terjatuh kepada perbuatan maksiat karena godaan setan, kita diam aja. Cuma bisa nonton, ngeliatin, itu namanya setan bisu. Nah, jadi ada setan yang aktif, ada setan bisu. Setan aktifnya iblis, setan bisunya kita ini. Kalau kita melihat kemungkaran, kita diamkan dan kita tidak bereaksi. Nah, ini bahaya. Jadi apa? Saudara tirinya setan. Nah, jadi kita seperti itu dipesankan oleh Allah, wahai orang beriman, jangan kamu sekali-kali gencatan senjata dengan iblis. Jangan kamu sekali-kali berkoalisi dengan iblis. Dan jangan sekali-kali kamu itu berrekonsiliasi dengan iblis. Ini iblis musuh yang nyata. Maka kamu tidak boleh gencatan senjata dengan iblis itu. Walau sehari pun. Makanya langsung setelah wukuf di Arafah, malamnya ambil batu, tekad untuk melawan iblis, besok tanggal 10-nya diserang. Bung, 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 bung. Tanggal 11-12 begitu juga. 1, 2, 3, ulah ustaqobah. Luar biasa. Ya. Yang ketujuh, karena di bulan Zulhijjah itu terdapat kewajiban ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang paling besar. Kenapa rukun Islam paling besar? Itu ibadah haji, karena dia memerlukan potensi yang ada pada diri kita. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kemampuan finansial, ya, kemudian kemampuan kita untuk aman dalam perjalanan, pulang pergi, kemandirian kita untuk bisa menafkahi diri kita dan keluarga kita yang kita tinggalkan di negeri kita, itu menjadi ibadah yang berat, yang besar. Dan ibadah haji nggak sama kayak ibadah kita sholat. Kalau sholat kita Allahu Akbar, takbir, berdiri di tempat, ruku di tempat, sujud di tempat, ya kan, sampai salam. Ya. Kalau puasa, ya kita beraktivitas biasa, cuma kegiatan kita apa puasa? Menahan diri. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan seks yang hari, tidak mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu aktivitasnya lebih pada menahan diri. Kalau zakat kita mengeluarkan, sekali bayar selesai. Ada lembaga zakat, amil zakat, bayar selesai. Nggak mengeluarkan keringat. Ya, jadi puasa, sholat, haji, kita nggak mengeluarkan keringat, ya, nggak mengeluarkan uang banyak, ya, nggak mengeluarkan tenaga yang banyak. Tapi kalau haji, oh, di situ apa? Ada aspek ibadah fisik, dan ibadah fisiknya itu apa? Mobile, ya, mobilitasnya tinggi. Dari Tarwiyah di Mina, jalan menuju Arafah, mobilitas tuh. Jadi kita zikirnya itu sambil jalan. Ya, sambil beraktivitas. Ketika beraktivitas, kita harus berzikir, ingat pada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus diucapkan ketika kita sedang moving, peralihan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan medannya berat. Ya. Wukuf di Arafah, dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Pindah lagi, moving lagi ke Musdalifah. Bermalam di mabit di Musdalifah. Pindah lagi besok pagi, tanggal 10 Zulhijjah, ke mana? Ke Mina. Melempar jumroh. Bung, bung, bung. Dari situ pindah lagi ke mana? Ke Mekah, ke Masjidil Haram. Untuk apa? Tawaf ifadah dan sa'i. Berat, Pak. Kita tuh kurang tidur ya. Kurang tidur pasti itu. Kalaupun tidur nggak nyenyak gitu. Tidur seadanya, tenda. Ya walaupun hatta dia tenda ber-AC, ada kasur empuk, tapi tetap ya kita karena beratnya medan itu terasa begitu beratnya. Selesai tahallul, besok pindah lagi tanggal 11 ke Mina, nginap lagi di situ. 11, 12, 13, kita dikarantina lagi oleh Allah untuk melempar jumrah ula, wusta dan aqabah. Jadi ini makna-makna haji ini yang harus kita rasakan, kita hayati, dan itu terjadi semuanya di mana? Bulan Zulhijjah. Ya.
Yang kedelapan, di dalam bulan Zulhijjah itu terdapat hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Nah, hari pada tanggal 10 bulan Zulhijjah itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala a'zamu ayyamid dunya. Hari terbesar, hari yang paling agung di atas muka bumi itu hari 10 Zulhijjah. Bukan Idul Fitri loh ya. Idul Fitri bukan. Makanya saya agak bingung juga nih kebiasaan orang Indonesia. Kenapa Idul Fitri itu terlalu dibesarkan itu? Ya mungkin oke lah karena capek puasa sebulan gitu ya. Habis nggak makan, paginya makan rame-rame, undang teman-teman barbecue, sate, lontong gitu ya. Opor ayam ya. Gulai kambing kan gitu. Wah mantap lah pokoknya. Tapi ya kita akhirnya euforia nih habis puasa sebulan penuh, kita embat habis itu tanggal hari raya Idul Fitri gitu ya. Tapi bulan Zulhijjah ini luar biasa. Itu disebut oleh Nabi eksplisit ya. Inna a'zamal ayyam, ini kata Nabi SAW, hadis surat Abu Dawud nomor 1765. Inna a'zamal ayyami indallahi ta'ala yaumun nahri. Hari yang paling agung, paling besar di sisi Allah, tidak ada hari lain. Itu hanya yaumun nahri, hari. Tidak bisa ditandingi dengan hari apapun tanggal 10 Zulhijjah ini. Yaitu hari ketika kita menyembelih hewan thumma yaumul qarri. Nah, itu adalah hari kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolong perhatikan ini baik-baik. Mudah-mudahan dari IMCV ini dimulai nanti sunnah hasanah, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kita mulai sunnah yang baik, yaitu melakukan tarhib bulan Zulhijjah, insya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, yang berikutnya adalah kenapa kita harus mengagungkan hari-hari bulan Zulhijjah ini, yaitu ya dengan apa? Karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kualitasnya dan derajatnya itu melebihi hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi pada siangnya. Kalau malam 10 hari terakhir itu paling mantap, paling bagus. Malamnya 10 hari terakhir, malamnya yang paling baik untuk beribadah. Tapi kalau siangnya 10 hari itu yang terbaik untuk beribadah adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itulah yang ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang 10 Zulhijjah ini atau 10 hari pertama Zulhijjah dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? Apa jawaban beliau? Ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashri min Ramadan. Hari-hari 10 bulan Zulhijjah itu lebih baik dari hari-hari 10 terakhir Ramadan. Tapi kata beliau wal layalil ashr al awakhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah. 10 malam yang terakhir Ramadan itu lebih utama dari 10 malam pertama Zulhijjah. Jadi masing-masing punya keutamaan. Kalau 10 terakhir Ramadan itu yang lebih utama malamnya. Kalau 10 pertama Zulhijjah itu yang paling utama adalah harinya. Totalnya siang ya. Dari pagi sampai terbenam matahari ya. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Apa hubungannya dengan keluarga Nabi Ibrahim? Tentu itu semua sangat berkaitan karena tentu kita semua tahu ya, sama-sama tahu di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi yang paling berjasa, paling besar pengaruhnya kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang membuktikan syariat Islam itu adalah syariat yang bersumber dari Allah dan melalui jalurnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang tidak ada pada agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani, yaitu dua, ibadah haji dan ibadah Qurban. Ini yang menunjukkan makna finalitas syariat Islam. Bahwa Islam itu final, bahwa Islam itu sempurna, dan yang menyempurnakan syarat Islam itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan." Ini ayat terkenal ya, Al-Maidah ayat 3. Kapan Allah turunkan? Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, ketika Nabi SAW baru selesai menyampaikan khutbah hari Arafah di Haji Wada itu. Ya, jadi ini bukti bahwa syariat ibadah haji ini adalah menjadi bukti pamungkas sempurnanya agama Islam ini, finalnya agama Islam ini. Dan ibadah haji itu ya terinspirasi dari mana? Dari syariat manasiknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang kedua, apa menjadi bukti Islam itu syariat agama yang final dari Allah, paling satu-satunya dari Allah, karena di situ ada ibadah kurban. Kurban yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Sebagaimana riwayat yang mutawatir dari Rasulullah SAW bahwa yang dikorbankan dalam ayat falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu adalah sosok Nabiullah Ismail alaihi salam. Nabi Ismail siapa? Kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Karena Ismail ini menikah dengan seorang wanita dari Bani Jurhum yang merupakan nenek moyang bangsa Arab. Nah itu, jadi dari Nabi Ibrahim itu bercabang menjadi dua. Ismail putra yang pertama dari istri kedua. Putra pertama dari istri kedua. Maksudnya dilahirkan oleh istri keduanya Nabi Ibrahim. Ini Ismail yang pertama nih, yang pertama lahir. Jadi anak pertama Nabi Ibrahim itu bukan dari istri pertama, tapi dari istri kedua. Ishak itu saudaranya Ismail itu dari ibu yang lain, yaitu dari istri pertamanya Nabi Ibrahim, yaitu Bunda Sarah. Ya. Nah, ibadah kurban inilah yang kemudian menjadi tanda bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang orisinil, syariat yang bersumber langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa? Allah mengatakan, Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Surat Ali Imran ayat 68. Sungguhnya orang yang paling atau kelompok yang paling dekat dan paling berhak kepada ajarannya Nabi Ibrahim itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang beriman kepada risalah Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, ya, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat Islam yang diwahyukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu begitu banyak pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim untuk kita umat Islam. Bahkan Al-Quran mengatakan yang menjadi uswatun hasanah bagi umat Islam itu bukan hanya Rasulullah, tapi juga uswatun hasanah kita umat Islam itu ada pada diri Nabi Ibrahim. Kalau ada ayat mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Oke, betul. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ya. Laqad kana lakum uswatun, enggak terbalik. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, kalau Rasulullah disebut Rasulullah dulu baru uswatun hasanah, tapi kalau untuk Nabi Ibrahim disebutkan uswah hasanah dulu baru disebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sahabat-sahabat semua jamaah Baitul Ma'mur, pertanyaan yang terakhir adalah kenapa ada sosok seorang Ismail yang
begitu patuh dan taat kepada Allah sehingga kepatuhannya itu lalu menjadi apa? Syariat ibadah kurban. Ya kan? Silakan baca surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Itu kisah yang lengkap tentang awal mula ibadah kurban. Jawaban Ismail itu apa? Yaitu yang tegas mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar, ya wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Kok ada anak yang bisa seperti itu? Kok bisa? Ya, nggak pakai nunggu, nggak pakai entar, kumaha engke, bukan? Atau engke kumaha, gitu ya, kata orang Sunda. Itu enggak. Apa yang menyebabkan ini? Karena pendidikan ayah itu Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Perbandingannya dalam Al-Quran itu 197 ayat bicara tentang Nabi Ibrahim. Kualitas Nabi Ibrahim. Artinya apa? Kualitas bapak itu harus lengkap. Ya, kita kadang milih istri pengennya yang ideal. Istri harus cantik, harus kaya, harus darah biru. Ya, harus punya status sosial. Pak Ustadz, tolong carikan saya dengan kriteria itu. Ada, tapi kalaupun ada, buat saya dulu. Ya, kadang-kadang kan minta begitu tuh. Ideal banget bos. Iya, kalau ada, ya buat saya dulu lah, bukan buat ente gitu ya. Kadang mintanya terlalu tinggi loh ini ya kriterianya gitu. Nah, kita nyari istri itu pengennya besar, banyak kualifikasinya. Tapi jangan salah, istri itu atau calon istri, perempuan itu harus memilih calon suaminya juga harus yang kriterianya sempurna, Pak. Ya, harus lebih sempurna daripada kriteria istri. Kenapa? Ibrahim itu kriteria banyak sekali. 197 ayat bicara tentang Nabi Ibrahim. Sementara bicara tentang istrinya hampir tidak ditemukan ayatnya. Mungkin hanya ada 1-2 ayat ketika bicara tentang Sarah. Ya, di surat Hud. Dan bicara tentang istrinya Hajar ketika di surah Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati. Tapi secara eksplisit itu jarang. Ya, bapak itu harus memiliki kualifikasi yang lebih besar daripada istri. Dan kualitas seorang ayah yang banyak itu, yang lengkap itu yang akan membentuk karakter seorang anak. Ismail itu cuma disebut 12 ayat Pak dalam Al-Quran. Artinya apa? Enggak perlu anak itu jadi yang terkenal hebat, tapi bapaknya tidak memiliki kualifikasi. Itu enggak mungkin ada anak seperti itu kalau bapaknya tidak memiliki kualitas yang hebat. Makanya ada rumus begini kaidah. Anak yang tangguh, anak yang menjadi pejuang itu adalah kalau dia dididik oleh bapak yang hebat. Ya, makanya kita krisis anak zaman sekarang bukan karena dia kurang gizi, bukan karena dia kurang uang, bukan karena dia kurang perhatian, bukan hanya karena dia kurang materi, ya. Tapi krisis anak zaman sekarang itu disebabkan apa? Ya, krisis bapak. Ya, bukan krisis jumlah bapak, tapi krisis kualitas bapak. Sehingga anak itu terjerumus pada narkoba, anak itu tak suka tawuran, anak itu suka emosi, ya, antisosial, anak itu kemudian bahkan ada yang terjerumus kepada LGBT itu semua karena siapa? Karena bapak. Dia kehilangan sosok bapak. Dia akan mencari kasih sayang dari orang lain yang bisa memberikan dia kasih sayang, bukan hanya memberikan dia uang. Itu. Makanya Al-Quran sangat menekankan pendidikan seorang ayah untuk anak-anaknya. Apalagi anak laki-laki calon pemimpin. Anak perempuan juga sama. Dia akan bermasalah kalau tidak berhasil menemukan sosok bapak yang baik, yang ideal buat anak-anaknya, buat anak perempuan itu. Kenapa? Karena anak perempuan itu akan menjadikan bapaknya, kalau bapaknya itu baik, dia akan menjadikan bapak itu sebagai cinta pertamanya. Dan dia akan cari calon suami
untuk mendampinginya adalah kriteria seperti bapaknya. Itu kalau bapak kita benar mendidik anak kita itu. Insya Allah. Nah, bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail? Itu bisa kita lihat di dalam ayat surat Asy-Syu'ara 83 sampai ayat 89. Ya. Rabbi habli hukma walhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pendidikan bapak terhadap anak ini harus melihat kandungan ayat-ayat ini. Bagaimana metode seorang ayah mendidik putra-putranya, putra-putra dan putrinya? Satu, harus punya modal ilmu agama yang kuat. Rabbi habli hukma. Apa itu hukum? Kalau dilihat tafsir dari ayat ini, yang berbahasa Inggris saja ya, The Noble Quran, English Translation itu, hukum itu diartikan begini, religious knowledge. Jadi bapak itu harus punya religious knowledge yang baik. Right judgment of the affairs. Ya. And prophethood. Jadi nilai-nilai kenabian, bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya, bagaimana Ibrahim mendidik anak-anaknya, ya, itu harus dipelajari dan harus dikuasai oleh seorang bapak. Kenapa? Mendidik anak itu nggak ada sekolahnya. Kalau jadi chef ada sekolahannya, Pak. Jadi insinyur teknik, sipil ada sekolahnya. Ada ahli hukum, tata negara, sekolah ada prodinya tuh. Mau jadi ahli ekonomi, akuntan, mau jadi apa, bankir, ada sekolahnya. Tapi ada nggak sekolah buat calon bapak? Mendidik anak ada sekolahannya nggak? Saya tanya. Ada sarjana spesialis pendidikan anak? Halo? Nggak ada. Sekolah S1 prodinya apa? Pendidikan bahasa Inggris, pendidikan jasmani, pendidikan matematika, ya, pendidikan sastra Arab, dan macam-macam. Tapi pendidikan anak nggak ada prodinya. Terus bagaimana Anda mendidik anak? Ngarang sendiri kan? Coba-coba gitu ya, baca-baca buku motivasi dari Barat begini. Oh, cara mendidik anak begini. Nah itu keliru. Cara mendidik anak yang paling baik adalah ketika kita berpedoman kepada Al-Quran. Dan ini kunci bagaimana Ibrahim mendidik anaknya Ismail jadi orang seperti itu, taat seperti itu, yaitu dengan apa? Memiliki hukma, religious knowledge, and prophethood yang baik. Yang kedua adalah seorang ayah harus menciptakan, membangun sebuah lingkungan kondisi yang baik, soleh buat anak-anaknya. Al-hiqni bis-sholihin. Yang ketiga, orang tua harus memberi contoh tauladan yang baik sehingga dikenang oleh anak cucunya dari generasi ke generasi. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Makanya jangan sampai kita berkelakuan buruk. Jadi orang tua terutama ayah harus jadi contoh tauladan yang baik. Ngajarin anak sholat itu harus dari orang tuanya dulu. Ngajarin anak baca Al-Fatihah orang tuanya dulu. Ngajarin anak alif bata orang tuanya dulu. Supaya apa? Ilmu yang kita berikan itu, dasar-dasar itu kepake buat anak kita sampai dia dewasa, sampai dia mati. Dan kita dapat ilmu manfaat itu. Dapat doanya anak orang soleh dari situ, Pak. Ya, bukan karena jasa guru ngaji. Wah, kalau anak kita dari abata saja udah nggak diajarin, udah gue selain aja mau guru ngaji. Udah gue bayar. Per jam berapa tuh? Ya kira-kira. Nggak bisa. Bapak itu harus ada andilnya. Guru ngaji itu hanya melanjutkan dan memperbaiki kalau ada yang salah. Tapi dasarnya itu yang mengenalkan alif, ba, ta, sa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, itu mesti bapaknya sendiri yang ngajarin. Untuk pendalamannya kalau kita nggak mampu ya serahkan kepada guru ngaji. Insya, supaya dia apa? Jadi tutur bicara, buah tutur bicara yang baik untuk generasi berikutnya. Yang keempat, orang tua itu sebagaimana Nabi Ibrahim harusnya bagaimana? Ya, waj'alni min warathati jannatin na'im.
memiliki visi, membangun visi untuk masuk surga sekeluarga. Insya Allah. Jangan kita masuk surga maunya sendirian. Bahaya kalau orang tua masuk surga sendirian. Lah kalau anaknya masuk neraka, nanti dia protes sama Allah. Ya Allah, kok saya masuk neraka? Lah emang amal kamu begitu? Nggak bisa. Saya begini karena nggak dapat pendidikan agama dari orang tua. Kalau gitu panggil orang tua. Sini. Teddy bin apa itu? Sini. Ini anak lo. Ya, anak ente komplain. Kenapa saya doang yang masuk neraka? Kenapa bapak saya nggak bertanggung jawab? Nah, ditanya itu nanti dihisap dari situ. Kalau jawaban tidak memuaskan dan ada buktinya bahwa kita tidak mendidik anak kita ke jalan yang benar, maka dipanggillah, masuk nama baru. Yang ada list di dalam surga dikeluarin dari surga. Masuk nyemplung sama anak yang ke neraka. Na'udzubillah. Makanya kita harus punya visi masuk surga itu sekeluarga, jangan sendiri-sendiri. Ya, jangan sendiri-sendiri masuk keluarga. Masuk surga itu. Harus bareng-bareng, harus komitmen bersama, insya Allah. Yang kelima, contohkan kepada anak kita suka berdoa untuk orang tua kita, minta ampun kepada Allah. Waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Ya, anaknya udah berislam bagus, orang tuanya masih ahli maksiat, bahkan ada yang masih kafir. Maka tugas anak ini apa? Mengajak, berdakwah dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bapaknya dapat hidayah. Ya, ini penting nilai ini. Supaya jangan ada anak-anak kita nanti menentang kita, ya, tidak melihat kebaikan pada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi ada rumus yang disampaikan dalam ilmu pendidikan anak itu, pendidikan Islam. Siapa? Kata rumus itu bagaimana? Ya, birru aba'akum taburrukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Itu rumus. Ya, terakhir adalah memiliki fungsi apa? Visi, ya, membahagiakan keluarga bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi, mari kita sama-sama perbaiki diri kita, perbaiki ilmu agama kita, bekal kita untuk akhirat kita pikirkan, bukan hanya bekal untuk dunia, bukan hanya untuk bekal warisan buat anak-anak kita, tapi yang penting adalah bekal legacy, warisan nilai-nilai yang akan dipakai oleh anak kita seumur hidup, sehingga dia dan keluarganya juga masuk surga, kita juga masuk surga orang tuanya, dan nanti kita akan reuni di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran,
kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media berkat umat Islam, ibu kota, dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi, guru tahfiz, dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.